Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa kembali di tengah Anda. Dan mari Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan singkat di hari ini adalah mengapa harus dipaksa. Mari kita akan lihat di dalam Keluaran pasal 7 ayat yang ke-13. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara, Firaun adalah sang penguasa di negeri Mesir pada waktu itu. Dan bangsa Israel, mereka diperbudak di tanah Mesir. Maka kemudian Tuhan mengutus hamba-hambanya, yaitu Musa dan Harun, untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada Firaun agar Firaun membebaskan bangsa pilihan Allah ini keluar dari tanah perbudakan Mesir. Namun apa yang terjadi? Di dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 13 kita melihat ternyata Firaun hatinya berkeras. Ia tidak mau mendengarkan perkataan Musa dan Harun. Dan inilah yang kemudian menyebabkan Tuhan kemudian menghukum Firaun. Tuhan menghukum bangsa Mesir. Tuhan kemudian memberikan tulah demi tulah. Dan hingga akhirnya di tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati. Maka Firaun baru sadar, Bapak Ibu. Sehingga kemudian bangsa Israel dibebaskan dan diperbolehkan meninggalkan Mesir pada waktu itu. Saudara, berapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki sikap yang sama seperti Firaun ini. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika nasihat demi nasihat disampaikan, kita memiliki hati yang keras. Kita menjadi orang-orang yang keras kepala sehingga kita tidak mau mendengarkan nasihat. Kita tidak mau mendengarkan perintah atau apa yang firman Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Inilah tanda bagaimana kita menjadi orang-orang yang keras kepala dan tidak mau tunduk dan tidak mau taat kepada firman Tuhan. Saudara, mari jangan sampai dipaksa Tuhan baru kemudian kita sadar. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika kemudian mereka mengalami kegagalan baru mereka sadar. Ketika rumah tangga kemudian mengalami kehancuran, maka baru mereka sadar harus merawat pernikahan mereka. Berapa banyak kita menjadi orang-orang yang kemudian setelah mengalami sakit penyakit, baru kita sadar apa yang menjadi dosa dan yang menjadi kesalahan kita, yang seharusnya kita benar-benar mau meresponi firman Tuhan dan menanggapi kebenaran firman Tuhan agar kita tidak sampai mengalami keadaan yang terburuk. Saudara, inilah tanda-tanda bagaimana seringkali ada banyak anak-anak Tuhan keras kepala. Saya berdoa, mari jangan tunggu dipaksa Tuhan baru kemudian kita berubah. Jangan sampai dipaksa Tuhan baru kita sadar dan kita bertobat. Ketika Tuhan berkata, mari lepaskan kepahitan yang ada di hati kita, ampuni musuh kita, ampuni suami kita, ampuni istri kita, ampuni orang-orang yang melukai kita. Mari kerjakan, saudara. Jangan tunggu dipaksa Tuhan dengan adanya keadaan yang buruk. Ketika kita kemudian mengalami sakit penyakit, baru kita kemudian sadar. Saya berdoa, jangan sampai kita terlambat. Saudara, mari hari ini milikilah hati yang lemah lembut. Jangan miliki hati yang keras. Jangan menjadi orang-orang yang keras kepala.
Saya berdoa, mari jadilah orang-orang yang taat. Lebih baik Anda membayar harga untuk sebuah kebenaran. Anda membayar harga untuk menjadi orang-orang yang taat. Tetapi Anda akan selamat. Anda akan terhindar dari perkara-perkara yang buruk, dari hukuman-hukuman yang akan Tuhan nyatakan ketika kita tidak mau bertobat. Saya berdoa, mari hari ini jangan dipaksa Tuhan, baru kita sadar. Mari hari ini berubahlah. Mari hari ini cepatlah bertobat. Mari hari ini berikan hatimu untuk diubahkan, dijamah Tuhan, agar engkau menjadi orang-orang yang diberkati dan tidak dikenai hukuman oleh Tuhan. Kiranya renungan ini terus menyadarkan kita agar kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang terbuka, yang mau meresponi firman Tuhan, dan tidak menjadi orang-orang yang keras kepala. Jangan sampai dipaksa Tuhan, baru kita sadar. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.